Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cah Kendel Podcast, yang penting wani. Kali ini kita akan diskusi dengan bintang tamu yang sangat istimewa, Pak Ganda. Womanpreneur. Wonder Woman. Yang sangat menginspirasi kita. Ya. Saya bacakan ya. Beliau adalah Ketua Alisa Ijmi Jateng, Ketua Parekraf Mes Jateng, Komtab UMKM Kadin Jateng, Wakil Ketua Umum Ijmi Jateng, Ngeri, Owner Musawa Land Property, ya, Owner Marwa, apa Marwang? Marwa, Toko Marwa, ya. Herbal dan gift. Ya. Komisaris PT Hunian milik bersama. Wah, ini properti juga ya? Properti. Wah, luar biasa ini. Dan masih banyak yang lain ya. Nanti kita bahas sambil jalan. Namanya adalah Zakiah Joban. Joban itu nama bapaknya. Oh gitu. Marga ya. Oh, Marga ya. Marga. Saya itu kenal beliau sudah lama. Suatu ketika saya ketemu di Zoom, namanya Zakiah Joban. Loh, ini putranya Pak Ali Joban toh? Iya Pak. Wah, aku terus tadi so akrab sama beliau. Ada lagi Pak Ganda. Apa Pak coba lah? Bu Zakiah ini juga founder Zen Accounting. Zen Accounting. Ya. Wah, apa itu? Zen Accounting. Zen Accounting itu jadi sebuah sistem aplikasi Pak Jumala. Jadi akuntansi untuk perusahaan. Jadi mulai dari untuk UMKM, untuk usaha apapun lah, termasuk untuk semua usaha saya pakai Zen Accounting. Jadi ceritanya Zen Accounting itu dulu saya bikin kurang lebih tahun 2007-an lah. Jadi waktu saya pas anak pertama. Makanya saya kasih nama Zen nama anak saya pertama. Jadi bikin sistem itu karena waktu itu kan saya butuh sistem untuk toko saya, gitu kan, Toko Marwa. Nah, ya kalau beli sistem itu yang pertama harganya juga waktu itu mahal, terus yang kedua limited transaksinya. Nah, sedangkan kalau saya bikin sistem sendiri kan otomatis bisa unlimited gitu. Iya. Dan pastinya tidak bisa di custom sendiri sesuai kebutuhan. Bisa di custom. Jadi ya kayak gini contohnya sistem ketika saya pakai usaha saya properti, saya buat untuk properti. Yang ketika ketika usaha saya kan ada usaha industri produksi sabun dari minyak sawit sama garam, itu kan industri. Usaha. Nah, itu di usaha industri juga sistemnya custom kebutuhan untuk industri. Jadi ada namanya bahan baku, ada barang dalam proses, ada barang jadi. Tapi kalau yang sistem Zen Accounting dipakai di Toko Marwa, dia kan untuk usaha perdagangan. Kalau usaha perdagangan ya hanya untuk stok barang, untuk usaha dagang. Luar biasa. Ya kan saya dulu akuntansi itu Pak Jumala S1-nya. Jadi ya ilmu yang saya dulu pelajari dari S1 itu yang saya terapkan di itu. Sudah dipakai di mana saja? Yang jelas ya usaha saya sendiri dan alhamdulillah beberapa usaha teman-teman dan UMKM. Katanya juga dipakai di universitas. Oh, kalau di universitas jadi saya buat untuk pembelajaran Pak. Jadi kebetulan dosen saya di Unisula itu Bu Dewi itu ya meminta saya untuk mengajarkan sistem Zen Accounting ini ke mahasiswa. Untuk sebagai gambaran gitu loh Pak. Itu kan tadi Bu Zakiah bilang bisa untuk UMKM. Oh iya, itu gimana? Itu cara daftarnya gimana? Untuk cara daftarnya bisa Pak, langsung ke saya bisa, ke admin bisa. Oh gitu ya. Nah mungkin ada para pemirsa yang ingin mendaftar. Boleh. Siapa, nomor berapa atau gimana? Boleh nanti di kolom chat aja ditulis. Oh gitu ya. Okay. Di kolom ini loh Pak, di deskripsi ya. Iya, di deskripsi. Nanti tanya di kolom komentar. Iya, boleh. Oh ya Bu Zakiah, saya kemarin kalau nggak salah lihat di sosial medianya Ibu tuh lagi mainan kuda itu. Oh, pas lahirin nggak ya? Kelahiran ya? Pas lahirin. Kudanya pas lahirin nggak ya? Itu apa Bu? Itu juga tempat wisata juga itu kudanya itu? Belum sih. Belum, jadi ya? belum untuk tempat wisata, jadi masih sifatnya
ya masih sekarang pembenahan. Jadi Musawa Royal Stable saya kasih namanya. Musawa Royal Stable. Stable Jadi, itu kandang kuda. Kandang kuda ya. Saya untuk sekolah berkuda untuk anak-anak, tapi ya dewasa juga banyak juga yang belajar. Ibu-ibu ada juga kelas khusus ibu-ibu. Aku sudah kesana. Itu. Aku belum. Ya Pak Ganda harus tau main ke sana. Iya, Ajak iya. anaknya. Iya, di mana Bu itu Bu? Di daerah Mapagan. Ungaran ya? Ungaran. Wah, itu sobat kental yang ada di Ungaran ya. Jadi kalau sempat di mana ya makan di perumahan itu Bu? Perumahan Belakangnya tuh ya? Mapagan. Perumahan River Kanaya. Oh, oke. Katanya ada anak sekolah yang sudah kesana tuh. Ngapain? Oh iya, jadi kunjungan beberapa sekolahan. Jadi ada dari TK PAUD Al Burhan, ada dari Pondok Pesantren Al Khairiyah itu kayak apa yang dikerjakan sekaligus apa? ya belajar kuda, anak-anak main kuda kayak gitu. Tiap hari buka Bu ya? Buka tiap hari. Loh, Tapi juga tetap harus janjian karena kuda kan juga harus disiapkan dulu. Berarti aku bisa bawa sekolah alamar itu ke sana. Bisa. Nah. Karena Rania juga nanti kan mau masuk sekolah Arido. Siap, Anak siap, saya siap. nomor 3 Anaknya dia yang nomor 3 mau masuk sekolah alamar itu. mau masuk sekolah Oh, Arido. Insya Allah keren. tahun ini. Iya, jadi Tapi tadi kan Bu Zakia cerita anaknya diajak kemana-mana, tapi nanti pasti niru Pak ya, dari kecil udah lihat ibunya belajar Iya. bisnis ya, berorganisasi ya. Ya sering saya libatkan Pak anak-anak. Jadi Tapi yang tadi yang anak pertama Zen itu yang ini ya, sekarang yang pinter gambar tuh ya katanya ya. Iya di Iya. SMK Rus di DKV. Raden Umar Said Kudus. Raden Umar Kudus ya. Iya. DKV. DKV itu ya, SMK Rus itu sudah internasional. internasional. Kontraknya itu sudah dari mana-mana. Ya dari Jepang, luar negeri. dari ini. Keren ya. Insya Allah nih Pak Jumala Zen juga nanti kelas 2 udah mulai persiapan Jepang. Wah. Jadi selesai Insya Allah lanjutnya Jepang. Dan Siap. ternyata mulai prepare-nya dari kelas 2. Itu apa itu? Persiapan Jepang itu kuliahnya atau Kuliahnya atau magangnya atau Nah itu magang. yang saya belum tahu. Jadi saya masih belum tahu ya untuk di sananya. Tapi kakak kelasnya Zen sudah ada yang berangkat di Jepang. Nah itu yang nanti saya pingin itu. Tapi prepare-nya kata gurunya kemarin waktu saya ambil rapor, kalau memang mau untuk sana prepare-nya dari kelas 2. Weh. Wes, keren. Insya Allah mohon doanya. Super, Lancar. super. Nurun lah ke anak-anak ya. Iya. Pinteran Bu Zakia, terus kesuksesan Bu Zakia tuh ditiru ya. Iya. Anak-anaknya ya. Aku penasaran ngatur waktunya gimana? Nah itu loh ngatur waktunya tuh Pak. Ya toh? Bangun pagi gitu, ngurusin anak-anak, apalagi dulu waktu anak kecil ya, waktu pas Pak kecil ya. Ganda, anak 6 homeschooling. Iya. Artinya sekolah di rumah. Iya. Terus ngurusi sekian banyak jabatan. Sama bisnis ya. Ngurusi bisnis. Gimana? Caranya gimana? Ini menginspirasi teman-teman sobat. Iya. Iya. Jadi Ada Khususnya mama ya? suami ya, bagi pasti ya sama suami kerjasama ya. ya yang pertama yang jelas Pak support suami. Support Udah suami. kalau suami nggak support jelas banyak, waduh pasti digerinjing lah, nggak boleh lah. Yang jelas memang pertama saya dapat support suami. Alhamdulillah suami saya tuh support banget, bahkan ya seringnya malah beliau yang kasih ide gitu, seringnya gitu. Ada peluang ini gitu ya, ya ada peluang ini nih, gimana masuk gitu. Ya jadi dia justru seringnya ini support. Itu yang pertama. Yang kedua memang anak-anak pun juga saya ajak untuk saya istilahnya diskusi sama anak-anak. Jadi support anak-anak juga penting banget, karena gimana saya juga bisa ngatur macam-macam itu kalau anak-anak nggak support gitu. Dan memang di rumah saya pun nggak ada pembantu, jadi memang betul-betul anak-anak Nggak ada pembantu? nggak Wis, ada. keren. Jadi memang saya betul-betul anak-anak harus support, anak-anak harus siap gitu. Jadi karena pembelajaran homeschooling itu ya salah satunya adalah pembelajaran untuk dia bisa mengatur dirinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk ngurus rumah, termasuk mereka harus ada kewajiban ini, itu termasuk dalam materi pembelajaran homeschooling gitu. Alhamdulillah ketika kemarin pembantu saya izin ya udah terakhir kan saya masih pakai pocokan itu, ketika dia izin pulang ini udah mulai masuk 6 bulan lah yang tanpa pembantu, itu akhirnya saya seneng banget Pak Jumala, akhirnya udahlah malah kesempatan anak-anak Full ya. gitu. Sebelumnya masih saya bagi-bagi, jadi ada yang masih dikerjakan sama pembantu pocokan itu, ada yang anak-anak gitu kan. Tapi setelah full malah justru anak-anak dapat banyak pelajaran itu. Mereka bisa ngatur manajemen waktu juga. Mereka harus bisa, kalau mereka mau pergi ya harus ngatur waktu, beres-beres rumah dulu. Kalau rumah belum beres ya nggak bisa keluar kayak gitu.
Oke, tadi kan support suami. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka pernah nggak mereka protes gitu karena anak-anak saya tuh malah kadang dan mereka tuh kayaknya nggak begitu, kan saya kan selalu ada ya sama mereka ya. Misalkan ngerasanya mereka tuh saya tidak kerja, kan memang kerjanya kan dari handphone gitu, jadi mereka kadang nggak ngeh juga gitu. Iya. Karena seringnya saya memang delegasi Pak, jadi tapi mainnya sekarang sudah gede-gede ya anak-anak ya. Nah baru sekarang kan mereka tahu kalau kadang di handphone itu kita kerja. Iya kerja. Ya. Yang jelas saya ikut merasakannya, karena setiap kesini rekaman di Move Art TV, anaknya pada ikut. Dan memang ketika saya beraktivitas, anak juga saya atur juga aktivitas buat anak-anak. Jadi mereka nggak bosen gitu Pak. Jadi apa misalkan? Iya. Dan saya yang kagum ke beliau itu komitmen dengan anak-anak kuat sekali Pak Kanda. Saya itu kan pernah bersama-sama dengan beliau itu di Singapura. Jadi si Z itu ikut juga saat waktu itu? Ikut. Oh iya. Si Z itu baru boleh jalan-jalan ke Sentosa atau kemana di Singapura itu ya. Setelah kewajiban dari tugas homeschoolingnya itu selesai. Oh gitu ya. Zen, hafalannya dihafalin dulu gitu. Jadi karena kan memang homeschooling kan fleksibel Pak. Iya. Jadi mana aja gitu. Kalau nggak selesai mungkin nggak boleh jalan-jalan ya. Itu yang keren itu. Aku roh dewi. Iya. Disiplin ya tadi ya. Dan hasilnya dahsyat. Buktinya Z bisa masuk SMK Raden Umar Said Kudus. Itu sekolah yang kontraknya itu kontrak pekerjaannya dari Rus itu internasional itu. Iya. BUMN kan pesen iklan itu dari sana ya. Rus ya. Ayo rebutan itu. Iya tadi sempat cerita di bawah Bu Zakiah tentang anaknya tuh. Katanya dari pagi sampai malam Pak. Belajar asik karena memang suasana lingkungannya itu mendukung. Jadi pulang ke kos-kosan tuh tinggal tidur aja. Iya. Jadi teman-temannya itu juga dari ada Kalimantan, Sumatera. Terbukti kualitasnya memang terbukti ya. Iya. Cuman homeschooling saya tuh ini Pak Ganda modelnya istilahnya kurikulum itu custom. Jadi per anak, tiap anak saya bikin kurikulumnya berbeda-beda. Jadi 6 anak ya 6 kurikulum. Jadi tergantung anaknya. Anak saya yang nomor 2 itu dia cenderungnya ke binatang, Mbak. Jadi dia ada punya kayak iguana. Dia hubungan intrapersonalnya kuat banget. Sosialnya kuat. Yang SEMA. Itu dia bisa menjadi istilahnya apa ya? Bisa meng-create sesuatu itu sendiri kayak gitu. Nah itu yang memang target kalau dalam kurikulum itu anak-anak bisa mengembangkan potensinya masing-masing karena setiap anak-anak kan punya kelebihan masing-masing ya. Beda-beda, jadi homeschoolingnya beda-beda, nggak sesuai, nggak sama. Itu yang namanya student center learning dan sekarang sedang dikampanyekan pemerintah. Tapi kan sekolah pada umumnya nggak bisa begitu. Seharusnya ke depan sekolah itu custom. Sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Iya, menyesuaikan anak. Dan yang sudah hampir begitu, itu sekolah Alam Arido kalau di Semarang. Yang ini promosi ya. Sekolah Alam Arido, gimana tuh Pak? Di Bukit Kencana Jaya. Bukit Kencana Jaya. Ya, kebetulan beliau adalah Pak Jumalani sebagai apa Pak di sana? Ketua Yayasan. Ketua Yayasan, ya. Jadi nanti kalau putranya Bu Zakiah di sekolah Alam Arido, karena dia tuh custom banget, proyek itu bisa milih sendiri apa yang menjadi kesukaannya. Seperti homeschooling, cuman dia dilembagakan ada teman-temannya rapi dan ada teman-teman. Ya. Makanya langsung action Pak ya. Cocok di Arido ya biasanya. Iya, insyaallah gitu. Harusnya begitu ke depan tuh harusnya fakultas. Iya. Student center jadi anak bisa milih. Dan anak bisa berpindah-pindah, misalkan kan anak tuh kan kadang bisa pilihannya kepingin nyoba yang lain. Iya. Benar. Oh ternyata bukan saya lah, dia pindah lagi bisa kadang. Tapi sekarang juga di kampus sudah mulai nih Pak Jumala kan, anak kedokteran nih, misalkan boleh belajar ekonomi, anak ekonomi boleh belajar teknik, ini mulai nih sekarang. Oh iya, malah bisa. Sudah bisa pindah-pindah. Iya. Bahkan ini sekarang ini perusahaan saya nih pegang 9 anak magang Unisula, ini lagi magang, itu 1 semester. Full, tapi dinilainya seperti sekolah Pak, seperti kuliah. 1 semester, tapi anak mahasiswanya ini nggak ke kampus sama sekali, nggak kuliah sama sekali, daring pun nggak. Jadi 1 semester itu magang. Ya alhamdulillah kebetulan di perusahaan saya yang di PT Hunian ini
Tempat magang juga. Jadi tempat magang juga. Oh. Hunian ini properti ya, PT Hunian. Properti. Yang kemarin baru selesai itu 8 anak upgris di PT saya Musawalen, PT MJP. Musawalen. 8 anak upgris. Nah, ini baru yang barusan masuk magang ini 9 anak unsula ekonomi. Wah, keren. Terus ini Bu, nanti malah ketinggalan nih Pak Jemalah. Yang hunian ini properti ya. Ini ada proyek di mana Bu? Saat ini kita ada mengembangkan sebuah rumah subsidi. Rumah subsidi, wah. Pak Jemalah mesti udah pesen nih. Rumah rakyat FLPP. Pesen tapi nggak punya uang. Rumah rakyat FLPP. Lah karena beliau tidak memenuhi syarat untuk dapat rumah subsidi. Kan rumah subsidi kan ada persyaratan. Iya. Temannya Pak. Gimana Bu? Penghasilannya harus di Gimana bawah 8 Buat juta. mau tahu ada. Jadi Pak Kanda, begitu masuk itu sebelah kanan itu adalah hutan sebelah kanan. Di mana? Di Ungaran ya dia? Hutan karet. Hutan Di karet. Ungaran. Di Ungaran Barat. Ungaran Barat. Sebelah kanan kita itu kan hutan karet, sebelah kiri ini adalah area perumahan. Terus di sebelah sana itu lembah. Lembahnya hijau, bagus sekali. Keren ya. Begitu. Itu luar biasa itu. Berapa rumah Bu? 300 unit. 300 unit. Iya. Sekarang sudah tinggal berapa? Sekarang ya terjual 113-an. Wah, cepat-cepatan nih Sobat Kendal. Iya. Tinggal berapa ya? Jadi persyaratannya agak ketat. Jadi yang satu harus belum punya rumah sama sekali. Terus yang kedua penghasilannya Penghasilan. di Oh ya bawah bener 8 Pak juta. Jemalah nggak Nggak boleh. memenuhi Udah syarat. punya rumah. Gitu. Iya, Pak Subsidi, Ganda juga nggak memenuhi syarat. karena subsidi. Subsidi ya. Karena subsidi. Iya. Aku masih menyimpan 2 pertanyaan Pak Ganda Apa? tentang apa yang beliau ajarkan di universitas itu. Apa yang pertama apa yang diajarkan di universitas sebagai praktisi, dan kemudian kesan apa yang diperoleh ketika menghadapi anak-anak generasi Z sekarang ini. Nah, Pada saat ini ngajar. menarik nih ya. Apa sih atau mindset mereka bagaimana? Monggo kan kita. Ya, jadi kalau saya itu kan ngajar kan cuma sebagai dosen praktisi ya Pak, cuma dosen akademisinya ada gitu. Jadi saya memang ngajarnya nggak teori. Kalau teori kan nanti tumpuk sama dosen akademisinya. Gitu. Jadi saya lebih banyak bercerita ya pengalaman terus ya. mereka saya ajak untuk diskusi gitu kan, sharing. Terus saya menggali apa sih yang mereka pikirkan tentang dunia usaha gitu. Mereka berpikir tentang apa? Misalkan Bu Zakia kok usaha itu nggak pasti ya. Usaha itu sulit sekarang ini misalnya seperti itu. Nah itu saya memberikan istilahnya sudut pandang baru gitu. Jadi mengubah mindset mahasiswa, memandang dunia usaha yang mungkin mereka melihat dari sisi berita, mungkin banyak memberitakan di masa pandemi ini usaha itu banyak yang mulai bangkrut. Nah itu mereka kan ada sisi-sisi akhirnya mereka memandang dunia usaha itu sesuatu yang tidak pasti gitu, yang suram, yang terlalu beresiko gitu, yang tidak asik gitu, yang sulit, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Nah, itu yang saya rubah. Ternyata bisnis itu asik, bisnis itu sesuatu yang menggairahkan gitu, banyak tantangan. Justru semakin banyak ketemu masalah, berarti kita akan ditantang untuk bagaimana kita kreatif mencari solusi. Itu asiknya gitu. Asiknya bisnis itu di situ. Nah, itu yang saya sampaikan ke mahasiswa. Apa respon mereka? Dan mereka akhirnya gini, ternyata ya Bu Zakia ini ya mudah ya bisnis itu bisnis nggak usah terlalu teorinya. Memang ada ya, misalkan contoh riset pasar. Teorinya memang kelihatannya berat. Harus begini, harus dianalisa, harus di ini. Tapi kalau pada prakteknya nih, ini yang saya sampaikan ke mereka. Pada prakteknya enggak terlalu ribet-ribet amat seperti itu. Ada feeling seorang pengusaha yang mana ketika ini kita udah dapat jawaban itu tanpa harus melakukan itu gitu. Misalkan seperti itu. Terus ada potensi peluang-peluang yang muncul yang itu mungkin tidak kita planningkan di depan gitu. Jadi tetap kita perlu planning, tapi juga banyak hal yang muncul tanpa planning yang itu karena kita berjalan. Karena kita start praktek gitu ya, karena kita jalankan usaha, maka di situ muncul potensi. Kalau kita nggak jalan, hanya planning, nggak muncul itu gitu loh. Nah, bagaimana kalian bisa menemukan asiknya bisnis? Ya harus jalan bisnisnya. Kalau kalian belum jalan bisnis, nggak bisa merasakan asiknya. Tapi kalau belum punya ilmu,
Bisa sih, enggak sih? Bisnis itu Bisa. punya ilmu? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa berjalan, bisa dipelajari sambil jalan. Oh. Asal kuncinya satu, mau belajar. Ya. Mau belajar. Jadi Yang penting wani ya. Kan slogannya Cah Kendel. Cah Kendel podcast, sing penting wani. Gitu. Jadi Iya, memang luar biasa. bisnis juga seperti itu. Jadi ada namanya mindset bisnis. Mindset bisnis. Mindset pengusaha itu ya harus berani, senang dengan resiko, Iya, suka iya. tantangan, Iya. solutif gitu kan. Selalu berpikirnya adalah sisi solusi, win-win benar, solusi benar. gitu. Wah, luar biasa nih ya. Bu Zakia ini juga pemerhati budaya atau karakter atau skill untuk anak-anak Gen Z Mhm. yang dibutuhkan di revolusi industri 4.0 era. Apa nasihat Bu Zakia buat anak-anak muda sekarang terkait dengan kebutuhan skill mereka di abad 21 atau di RI 4.0? Ya. Jadi gini, anak-anak generasi Z ini memang apa ya istilahnya masa emas, gemilang. Mereka ini hidup di masa yang sesuatu itu mereka bisa melampaui batas. Bisa melampaui yang difikirkan, sesuatu yang dulunya kayaknya mustahil gitu. Yeah. Sekarang bisa. Iya. Anak-anak generasi Z ini mereka punya potensi yang sangat luas, punya kesempatan yang sangat luas tanpa batas Pak Joko. Beda sama kita dulu kan. Kalau kita dulu kita mau belajar ya harus ada di depan mata kita. Nggak bisa kita mau belajar mau dari mana. Zaman dulu belum ada Google, kita harus benar-benar buka buku, benar-benar harus ada guru. Iya. Iya, Kan? iya. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang generasi Z ini bisa belajar autodidak. Benar. Iya. Betul. Ya mungkin saya sedikit cerita itu Zen itu awal belajar dia ketika memutuskan homeschooling kelas 4 itu kan dia tanpa guru. Desain itu dia dari YouTube belajar dari. Tapi kan dalam bimbingan homeschooling toh tetap dalam coaching homeschooling kan homeschooling kalau custom kan ini Pak tanpa ada yang homeschooling yang memang tanpa guru tuh bisa. Enggak, maksud saya ada coachnya enggak? Awal-awal enggak. Enggak. Nah, terus ketika itu kan saya memang sengaja, Pak. Jadi gini, awal masa homeschooling itu sengaja saya memang benar-benar saya nolkan ini saya kepingin melihat ketika anak-anak itu mereka tidak ada arahan sama sekali, nggak ada instruksi guru sama sekali, apa sih yang mereka ingin pelajari? Nah itu yang memang saya sengaja saya gali. Saya menjalani itu Pak 8 bulan. Bener-bener saya bener-bener saya tanpa arahan. Saya kepingin melihat. Nah itu saya catat. Oh Zen itu setiap waktu kosong dia selalu apa yang dia kerjakan saya catat. Yang anak saya nomor 2 Sema itu ketika waktu kosong apa yang dicatat. Yang nomor 3 apa? Nah 8 bulan itu saya disebutnya dengan observasi. Nah, 8 bulan masa observasi itu saya benar-benar anak-anak tanpa guru, tanpa arahan, tanpa instruksi. Saya sengaja ingin melihat, mengobserv apa sih mereka tuh kecenderungan minat, kecenderungan bakat mereka kemana. Nah, itu saya catat. Nah, dari situ setelah saya 8 bulan, alhamdulillah saya mulai ketemu. Anak pertama saya sudah mulai dapat, anak kedua dapat, ketiga dapat, yang keempat belum. Nah, 1, 2, 3 akhirnya saya mulai juruskan. Akhirnya mulai Zen ikut masuk ke coach di karir anak di Rumah Sasongko. Nah, Zen masuk sana di Room Sas itu kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah dia di sana akhirnya dapat lingkungan tentang desainnya dia. Dan waktu itu saya kaget juga karena kan waktu dia belajar banyak, ada coding, ada desain, ada macam-macam. Yang dia pilih itu hanya desain dan itu pun hanya logo. Saya tuh waktu itu berpikir, kok cuman sedikit gitu. Kalau pola kita zaman kita dulu tuh kan namanya sesuatu keberhasilan tuh kan kalau kita multi talenta ya, bisa semua hal gitu ya, bisa banyak hal gitu kita. Tapi saya waktu melihat anak-anak generasi Z sekarang ini, mereka itu kok spesifik banget dulu. Mereka menginginkan suatu spesifik tapi dalam. Nah, saya ketika anak saya Zen itu memilih untuk desain logo, saya saat itu ada berontak gitu. Saya sempat akhirnya ngomong Zen, kok cuma logo Zen kan bisa belajar macam-macam. Nanti mama bayar nggak apa-apa, mama nanti Zen les coding, Zen les ini. Dia tetap nggak mau. Nggak mah, Zen pokoknya desain dan logo. Akhirnya dari situ akhirnya saya belajar Pak. Saya belajar, saya buka lagi gimana sih generasi Z, generasi yang anak-anak pola pikir mereka itu gimana. Ternyata ya itu tadi yang saya temukan. Ternyata pola pikir mereka itu juga perubahan yang luar biasa. Beda sama pola pikir kita zaman dulu. Mereka itu memang spesifik gitu, pingin sesuatu yang dalam
spesifik spesialis dalam, tapi betul-betul mereka dapat gitu, ahli expert gitu, betul-betul expert sampai ahli benar-benar. Iya, akhirnya ya sudah, akhirnya saya yang akhirnya harus belajar untuk menata diri saya untuk bisa menyesuaikan itu gitu. Nah, masa-masa itu saya ada beberapa yang saya sempat berontak. Alhamdulillah suami support. Jadi suami support ya, mengikuti lah, kita akhirnya mengikuti dan ternyata ya luar biasa memang ketika kita bisa mengikuti generasi milenial ini, pola pikir mereka, ternyata mereka itu punya sesuatu hal yang memang di luar perkiraan kita. Gitu. Jadi di luar perkiraan kita pun nggak terpikir gitu. Dia bisa belajar sesuatu hanya dengan otodidak tuh, saya juga waktu itu nggak terpikir dan ternyata itu terbukti gitu. Nah, ini kesempatan ya adik-adik untuk generasi Z, generasi milenial, ini kesempatan yang sangat luas. Sayang sekali kalau sampai kita belum bisa menemukan apa yang apa potensi yang kita punya. Nah ya, jadi pertama kita temukan dulu potensi yang ada di dalam diri kita. Lalu setelah itu kita temukan kita mau ngapain gitu. Langkah-langkah apa yang mau kita tempuh, goal apa, tujuan apa, target apa yang mau kita raih gitu. Nah, nanti dari situ kita insya Allah akan dapat jalan. Oh, ternyata belajarnya begini. Ternyata kita harus belajar dengan coach ini, dengan ini, seperti itu. Itu ya. Pak Kanda, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Tapi waktu juga yang Sobat Kendel, jadi waktu juga yang membatasi kita. Jadi nanti saya berharap beliau masih bisa hadir di sini lagi ya. Masih sharing lagi ya. Belum kita bahas, misalnya tentang metaverse, tentang trading. Misalnya begitu, dan juga teknik-teknik bagaimana mengelola anak-anak di rumah. Karena anak-anak beliau itu sekarang sudah pada bikin channel YouTube. Itu luar biasa ya, tapi saya kira bukan sekarang. Nah, mungkin kita akhiri sekarang ya Pak Kanda ya. Boleh Pak. Sobat Kendel, sebelum kita akhiri saya ingin tanyakan kepada Bu Zakia lagi, kembali ke topik kita di awal, yaitu Bu Zakia sebagai woman inspirator ya di Semarang. Nah, pesannya kepada orang tua nih untuk bisa menjadi misalnya woman business gitu ya, woman planner gitu ya, dan tetap bisa menjadi ibu dan istri yang baik, gimana nih? Nah, nih pesan buat ibu-ibu ya. Iya, buat mama. Buat mama di rumah. Oke. Jadi yang pertama kita yakin ya, kita mampu. Yakin dulu, karena keyakinan, kalau kita yakin kalau kita mampu, dan ternyata keyakinan itu menjadi pendorong ya, menjadi penyemangat kita, menjadi kita ketika kita ya namanya manusia, ketika kita loyo, ketika kita down gitu ya, ketika kita akan menjadi semangat kembali. Dan saya memang selalu setiap malam mau tidur gitu ya Pak Jumala, itu selalu saya refresh gitu. Dan ketika ada emosi-emosi negatif, saya selalu pakai CTC. Nah, CTC ya? Kreatif trauma cleansing. CTC ini itu foundernya Pak Jumala. Kembali lagi, jadi saya belajar dengan beliau ya, saya belajar dengan Pak Jumala sebuah teknik CTC, dan waktu itu saya belajar itu memang bukan untuk kepingin jadi psikolog ataupun terapis. Saya memang adalah bikin untuk diri saya sendiri, karena saya merasa saya butuh kita untuk merefresh diri kita sendiri, dan itu saya lakukan tiap malam. Kalau pas malam saya ada sesuatu yang membuat mengganjal, bikin tidur nggak nyenyak, itu harus saya CTC dulu. Tapi kalau sudah nggak ada ya saya tidur nyenyak gitu, agar besok paginya semangat kita muncul lagi. Dan ketika bangun tidur ya ibu-ibu ya, kalau kita bangun tidur nih belum semangat, jangan bangun dulu. Gitu ya? Jangan bangun dulu. Saya kalau belum semangat, saya belum bangun. Saya cari dulu sesuatu hal yang bisa bikin saya semangat. Mau ngapain nih hari ini, sesuatu yang menantang gitu, yang bikin kita istilahnya semangat gitu ya, menarik gitu. Itu baru saya bangun, dan akhirnya ketika kita bangun dalam kondisi semangat, dalam kondisi positif, maka seharian itu kita akan menjalani kehidupan itu serba positif. Akhirnya semuanya mengikuti positif. Keren. Jadi kalau kita masih negatif, jangan bangun-bangun dulu Bu, karena itu ngefek Pak Jumal. Ngefek. Akhirnya kita ngelihat anak-anak, ketika anak-anak mungkin lagi sumpek, akhirnya kita ikut
negatif gitu. Gitu. Jadi ketika kita positif, insya Allah suami kita pun juga akhirnya ikut positif, ikut bersemangat, anak-anak pun juga ikut positif, ikut bersemangat gitu. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali, dan saya yakin ini bukan hanya kali ini Pak Ganda. Iya, gimana? Moga-moga beliau bisa hadir lagi untuk ngajari emak-emak, ngajari anak muda. Benar. Ya, untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Zakia. Ya, terima kasih Bu Zakia. Ya. Cak Kendel Podcast. Penting Money. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.